Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Pemirsa, di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan serta kesehatan sehingga kita masih sampai di bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai wujud dari syukur kita tersebut, marilah dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan keterangan baik iman maupun Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema di bulan Ramadan, yakni tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Berbicara tentang ibadah puasa, tentunya kita akan berbicara tentang ayat Quran surah nomor 2 ayat yang ke-183. Yang mana dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika berbicara tentang tujuan puasa, maka kita fokus pada akhir ayat, yakni la'allakum tattaqun, menciptakan pribadi atau manusia yang berpuasa tersebut menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Hadirin yang dirahmati Allah atau pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa takwa sebagai tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan? Maka kita perlu melihat di dalam Al-Quran atau potret Al-Quran tentang takwa ini atau pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, kita lihat Quran surat nomor 49 Al-Hujurat pada posisi ayatnya di paling terakhir. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya, kata Allah, orang-orang yang paling mulia di antara kalian, yakni orang-orang yang paling bertakwa. Perhatikan Quran surah yang lain, hadirin atau pemirsa yang dirahmati Allah. Quran nomor 65, nama suratnya At-Tolak, pada ayat yang kedua dan ketiga, di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga, yang sering kita kenal dengan surat 1000 dinar. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan hidup dan segala kesukiran hidup dan memberikan rezeki baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan Quran surah yang lain, misalnya Quran surah Az-Zumar, yakni nomor 39 pada ayat yang ke-73. Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga secara berombong-rombong. Dan masih banyak lagi sebenarnya tentang keistimewaan serta pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tujuan dari ibadah puasa untuk mencetak supaya kita bertakwa sudah tepat diletakkan pada ujung ayat tersebut, yakni la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah hanya cukup dengan berdiam diri dalam bahasa literalnya atau dalam bahasa kasarnya sebagaimana definisi puasa, yakni kita menahan diri yakni dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau waktu berbuka dengan tujuan atau niat yang khusus. Jadi seolah-olah kita hanya menahan diri tanpa melakukan hal lain. Tentunya dengan derajat yang takwa atau dengan keistimewaan pahala yang diberikan oleh Allah tersebut, kita tentunya tidak hanya berdiam diri atau melakukan ibadah pribadi saja. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kesolehan sosial Islami kita. Perhatikan takwa di dalam Quran surat nomor 3 Ali Imran pada ayat yang ke-133 dan 134. Allah menjelaskan takwa itu diimplementasikan atau diterapkan dengan
melakukan kesolehan sosial, seperti kita menolong atau membantu orang lain, baik dalam kita atau dalam keadaan kita saat kita lapang ataupun saat kita sempit, saat kita berada ataupun saat kita tidak ada. Membantu tidak hanya harus dengan materi, tetapi bisa dengan energi atau saling nasihat menasihati. Pemirsa di mana saja Anda berada, oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita pahami sebagai la'allakum tattaqun, takwa sebagai tujuan dari ibadah puasa. Yang pertama, yakni meningkatkan interrelasi kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa kita lakukan sebagai upaya peningkatan ibadah kita secara pribadi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hablum minallah. Artinya di sini ketika kita berpuasa, otomatis kita diperintahkan untuk meningkatkan segala amal ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Hal ini telah terekam dalam banyak riwayat yang mengatakan pahala-pahala yang diberikan kepada orang-orang yang ketika berpuasa. Misalnya doanya dikabulkan oleh Allah, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tujuan dari ibadah puasa atau la'allakum tattaqun. Tentunya pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus menata diri pribadi dan hati nurani. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Berpuasa tidak hanya berbicara tentang menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi menahan diri dari bagaimana kita menghindari diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa yang kita lakukan. Bisa jadi kita berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari waktu berbuka. Puasa kita full dalam 1 hari penuh sesuai ketentuan syariat Islam. Namun pahala yang kita dapatkan di dalamnya tentunya bisa saja berkurang dengan tidak kita menata hati kita. Misalnya dalam hati kita ada iri hati, hasad dan sebagainya, kita bisa mengumpat orang lain, mencela orang lain dan berlaku kasar terhadap orang lain. Itu bisa saja walaupun secara tidak langsung tidak membatalkan puasa yang kita lakukan, tetapi bisa mengurangi pahala yang kita lakukan. Itu yang kedua. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, yang ketiga, tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan sebagaimana Quran surah Ali Imran tadi, bahwa tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah pribadi, tetapi meningkatkan kualitas ibadah sosial. Ini penting sekali karena banyak sekali riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa pahala orang yang berbagi di saat berpuasa atau memberi makanan bagi orang-orang yang berbuka puasa, itu sama halnya dengan orang yang melakukan puasa tanpa sedikit mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu bisa jadi dalam kehidupan atau realitas kita sehari-hari dengan kesibukan kita, bahwa saat kita melakukan pekerjaan, kita lupa dengan tetangga-tetangga kita, saudara kita. Ketika kita makan enak, mereka hanya mencium dari masakan atau bau makanan dari rumah-rumah kita. Oleh karena itu saat berpuasa 2 hal yang menjadi catatan, bahwa yang pertama kita disuruh merasakan betapa susahnya menahan kelaparan, kehausan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang mungkin sangat susah mencari makanan, mencari nafkah penghidupan. Oleh karena itu saat berpuasa kita dididik untuk merasakan penderitaan atau kesusahan orang-orang tersebut. Yang kedua, kita diperintahkan untuk saling memberi dan berbagi. Hal ini telah terekam dalam banyak sabda atau hadis dan riwayat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada intinya puasa di sini la'allakum tattaqun, untuk mencetak pribadi yang bertakwa. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni meningkatkan interrelasi antara diri pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni meningkatkan kualitas diri pribadi dan kesinambungan hati nurani dalam menjaga kualitas puasa yang dilakukan. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan kesolehan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam bersosialisasi maupun bermoderasi dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khusus bagi diri pribadi dan masyarakat muslim khususnya dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini,
tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya, Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beserta istri, mengucapkan selamat menunaikan